Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dun Febian. NIM saya J1A120064 dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan ke teman-teman sekalian materi-materi apa saja yang telah saya pelajarin setelah saya mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Praktikum MIPA. Materi-materi tersebut ialah pertumbuhan mikroba, titrimetri, gravimetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Materi pertama yang ingin saya bahas ialah pertumbuhan mikroba. Seperti yang kita ketahui, di lingkungan sekitar kita itu misalnya air, tanah, tumbuhan, hewan, maupun pangan, itu terdapat sekali banyak mikroba. Di dalam bidang mikrobiologi pun, untuk mengidentifikasi suatu mikroba itu diperlukan teknik pengenceran. Teknik pengenceran ini adalah proses membuat larutan lemah atau kurang terkonsentrasi. Pengenceran log atau log dilution adalah pengenceran 10 kali lipat, yang berarti konsentrasi yang dikurangi dengan kelipatan 10. Disebut juga dengan pengenceran bertingkat. Untuk menyelesaikan 10 kali pengencerannya digunakan rasio 1:10, di mana angka 1 ini mewakili jumlah sampel yang ditambahkan, sedangkan 10 ini mewakili ukuran final sampel. Jadi itu misalnya ukurannya itu 1 mili ditambah 9 mili sama dengan 10 mili. Kurang lebih seperti itu. Agar lebih paham, berikut gambarnya. Di sini kan ada 5 tabung reaksi, yang mana setiap tabung reaksi ini memiliki 9 mili water atau air, atau biasanya yang dipakai aquades, di mana satu tabung reaksi ini memiliki 5.000 bakteri murni atau original, di mana nantinya tabung reaksi yang memiliki bakteri ini ditransfer atau diambil 1 mili menggunakan pipet mikro ukuran 1 mili ke tabung reaksi sebelahnya. Setelah dipindahkan ke tabung sebelahnya ini, lalu dihomogenkan dengan air 9 mili tadi. Jadi otomatis ukuran dalam tabung reaksi ini menjadi 10. Itulah yang dibilang dengan log dilution atau pengenceran log. Lalu dilakukan kepada tabung-tabung reaksi selanjutnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan penanaman menggunakan metode cawan. Metode cawan ini terdapat 2, yaitu pour plate dan strict plate. Dengan metode strict plate atau metode cawan gores, inokulum yang digoreskan di permukaan media agar nutriennya itu atau petrilis itu dipindahkan dengan jarum pindah atau lip inokulasi. Sedangkan metode pour plate atau cawan tuang ialah menuangkan sampel ke dalam media agar yang masih cair. Dalam cawan petri ini dihomogenkan dengan cara menggoyang-goyangkan cawan petri tersebut. Prosedur kerja pour plate ini, yang pertama, teman-teman siapkan petri dan media yang sudah disterilisasikan. Tentunya teknik ini dilakukan secara aseptis. Yang kedua, pengenceran yang ditanam ke cawan merupakan 3 pengenceran terakhir. Jadi itu tadi tuh misalnya ada 5, jadi itu yang diambil itu 3 terakhir. Yang berikutnya teteskan 1 mili secara aseptis inokulum dari pengenceran yang sudah disiapkan ke dalam cawan yang kosong. Yang berikutnya ada tuangkan media yang masih cair ke dalam cawan, kemudian putar cawan membentuk angka 8. Ini bertujuan agar menghomogenkan mikroba dan media.
Media yang digunakan dalam kondisi hangat, kurang lebih itu 45 derajat Celcius. Yang selanjutnya, setiap pengenceran dilakukan penanaman secara duplo. Cara selanjutnya ialah penanaman dilakukan dari pengenceran tertinggi terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasi dari pengenceran yang lebih pekat. Lalu, cawan yang telah selesai diinokulasi kemudian diinkubasi dalam posisi terbalik. Ingat, terbalik. Jangan tidak terbalik. Selama 72 jam. Lalu amatin pertumbuhan koloni mikroba setiap 8 jam sekali. Selanjutnya ada prosedur kerja strict plate. Yang pertama ialah panaskan ujung cawan Petri dengan api Bunsen. Tidak boleh api korek api, tidak boleh, harus api Bunsen. Yang kedua itu tuangkan media ke cawan Petri, tunggu hingga beku. Selanjutnya semprot jarum OC dengan alkohol. Panaskan jarum OC hingga memijar di atas Bunsen. Kemudian beri jarak dari Bunsen dan diamkan hingga dingin. Gunakan OC yang telah dingin untuk mengambil kultur murni bakteri pada sampel. Contohnya itu seperti roti, tempe, dan lain-lain. Lalu goreskan pada permukaan media agar. Ingat, hati-hati saat menggoreskan, jangan sampai media rusak. OC yang disentuhkan pada permukaan media sebaiknya tidak ditekan terlalu dalam. Setiap kali menggoreskan OC untuk kuadran berikutnya, pijarkan OC terlebih dahulu dan biarkan dingin. Inkubasi cawan Petri berisi mikroba dengan posisi terbalik pada suhu ruang atau pada suhu tertentu di dalam inkubator selama 72 jam dan amati pertumbuhan setiap 8 jam sekali. Selanjutnya saya ingin menjelaskan perhitungan mikroba dengan hitung cawan. Dalam melakukan perhitungan cawan, terdapat beberapa kisaran hitung untuk metode plate count secara umum, yaitu FDA atau bacteriological analytic manual atau BAM atau BAM menyarankan untuk memakai kisaran 25 sampai 250 koloni per cawan untuk per plate. Sedangkan AOAC memberi kisaran 30 sampai 300 koloni per cawan. Sedangkan ISO 7218 dan ISO 8199 memberikan kisaran 10 sampai 200 koloni per cawan untuk split plate dan 10 sampai 300 koloni per cawan untuk pour plate. Di sini untuk yang tadi barusan dibahas itu memiliki syarat-syaratnya. Ada 3 syarat, yaitu yang pertama, koloni yang berpenampakan sama, yang terpisah baik tanpa bertindihan, dan minimal memiliki jarak antar koloni sebesar diameter koloni terkecilnya, dapat dihitung sebagai satu koloni individu. Yang kedua, suatu koloni yang bersinggungan atau saling bertindihan dihitung sebagai satu koloni, namun apabila memiliki penampakan yang berbeda, maka dihitung sebagai 2 koloni. Yang ketiga, untuk koloni yang bergabung membentuk rantai tapi dapat dibedakan koloni penyusunnya, maka dapat dihitung sebagai beberapa koloni. Baiklah, selanjutnya ada materi tentang titrimetri. Analisa titrimetri merupakan satu bagian utama kimia analisis dan perhitungannya berdasarkan hubungan stokiometri sederhana dari reaksi-reaksi kimia tentunya. Analisis titrimetri didasarkan pada reaksi kimia sebagai berikut. A kecil, A besar, ditambah T kecil, T besar, menjadi hasil. Dengan A adalah molekul analit, dengan A kecil adalah molekul analit A besar, yang bereaksi dengan T kecil molekul pereaksi T besar. Jadi begini, pereaksi T besar itu disebut titran,
dalam bentuk larutan yang konsentrasinya itu diketahui. Konsentrasinya ditetapkan oleh suatu proses yang disebut standarisasi. Analit A besar disebut juga sebagai titrat. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu larutan T ditambah dari buret sedikit demi sedikit sampai zat yang direaksikan A besar dan T besar tepat menjadi ekuivalen satu sama lain. Ini biasanya ditandai dengan warna keunguan. Apabila semakin warna ungunya semakin muda, maka titik ekuivalen akan menjadi semakin sempurna. Untuk mengetahui akhir penambahan titrat digunakan suatu zat yang disebut indikator. Kami waktu melakukan praktikum kemarin kami sebut indikator PP, yang mana untuk menandai kelebihan titran dengan perubahan warna. Titik dalam titrasi pada saat indikator berubah warna disebut titik akhir. Istilah titrasi ini merujuk pada ke proses pengukuran volume titran yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen. Berikut adalah satu contoh analisis titimetri yang mana alat dan bahannya itu adalah C6H8O7 atau jeruk nipis. Yang berikutnya ada NaOH, yang berikutnya ada Aquades, indikator PP, Erlenmeyer, pipet tetes, gelas beker, corong, buret, gelas ukur, dan yang terakhir ada labu volumetrik. Prosedur pengerjaan ini adalah yang pertama, masukkan 10 ml C6H8O7 atau jeruk nipis tadi ke dalam gelas ukur. Setelah diukur, pindahkan ke dalam labu volumetrik 100 ml. Tambahkan Aquades sampai tanda tera. Lalu homogenkan. Biasanya di sini kami menggunakan titik homogen yang seperti gambar di atas. Setelah dihomogenkan, tuangkan kembali ke gelas ukur yang telah disterilkan sebanyak 10 ml. Jadi gelas ukur yang pertama kan tadi masukkan 10 ml CaNaOH ke dalam gelas ukur. Nah, untuk step yang kali ini gelas ukur tadi disterilisasikan dan tuangkan kembali ke gelas ukur sebanyak 10 ml. Setelah itu tuangkan ke Erlenmeyer 100 ml. Lalu ambil indikator PP dan teteskan indikator PP ke dalam Erlenmeyer tadi sebanyak 2-3 tetes. Setelah itu siapkan buret 10 ml dan masukkan NaOH sebanyak 50 ml dan titrasikan sampel yang ada pada Erlenmeyer dengan NaOH dalam buret hingga tercapai titik ekuivalen. Cara mengkonsentrasikan dari C6H8O7 ini dapat digunakan rumus berikut. Rumusnya itu massa larutan dikali normalitas NaOH dikali Fp dikali Mr per massa sampel atau Mg dikali 100 dan dapatlah hasilnya sebagai berikut. Di mana hasil ini merujuk dengan hasil 18%. Selanjutnya ada materi tentang gravimetri. Gravimetri ini merupakan metode analisis kuantitatif di mana penetapan suatu analit dilakukan dengan menimbang berat analit tersebut. Analit ini dapat ditimbang setelah melewati suatu proses reaksi pembentukan endapan dan dilanjutkan dengan pemisahan analit dari komponen lain. Dalam contoh uji, metode gravimetri biasanya didasarkan pada suatu reaksi kimia, yaitu A kecil, A besar, ditambah B kecil, B besar, menjadi A besar, A kecil, B besar, B kecil, di mana analit A besar tersebut bereaksi dengan senyawa B besar, membentuk senyawa baru yang disebut dengan A kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, yang diketahui susunannya dan bersifat sedikit larut. Ingin memberikan satu contoh soal, sebuah contoh seberat 0,7168 yang 168 gram yang mengandung klorida dilarutkan dan kloridanya mengendap sebagai
AgCl. Endapan dicuci, dikeringkan, dan ternyata beratnya 0,3964 gram. Pertanyaannya, hitung persentase klorida di dalam contoh. Nah, jadi kan di sini kita ketahui bahwa berat sampelnya itu adalah 0,7168 gram. Berat endapannya itu adalah 0,3964 gram. ArCl sama dengan 35 per 45 gram per mol. MrAgCl-nya sama dengan 108 ditambah 35 per 45 sama dengan 143,45 gram per mol. Yang ditanyakan persen Cl dalam sampel. Jadi jawabannya begini. Rumus reaksinya itu adalah Ag plus ditambah Cl min menjadi AgCl. Untuk menentukan faktor gravimetrinya itu atau Fg-nya itu mol analit dikali Mr analit per Mr endapan, sama dengan 1 dikali 35,45 per 143,45, sama dengan 0,247. Dan untuk menentukan persentase klorida atau persen Cl-nya itu, persen dalam sampelnya itu menggunakan rumus persen Cl sama dengan berat AgCl dikali Fg per berat sampel dikali 100. Jadi persen Cl sama dengan 0,3964 dikali 0,247 per 0,7168 dikali 100%. Jadi persen Cl itu adalah 13,66%. Jadi kesimpulannya itu klorida di dalam sampel tersebut sebesar 13,66%. Baiklah, selanjutnya ada spektrofotometri. Spektrofotometri ini adalah salah satu metode analisis yang berguna untuk mengukur konsentrasi sampel dengan memanfaatkan adanya interaksi antara materi dan energi. Analisis menggunakan spektrofotometri ini minimal harus melewati 3 tahap, yaitu penetapan panjang gelombang maksimum, pembuatan kurva standar, penetapan konsentrasi zat pada sampel. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri ini disebut spektrofotometer. Dan untuk prinsip kerja spektrofotometer sendiri semuanya berdasarkan hukum Lambert-Beer. Berikutlah komponen-komponen yang ada di dalam alat spektrofotometri. Komponen-komponen tersebut ialah, yang pertama itu ada sumber energi cahaya, yang kedua ada monokromator. Monokromator ini terdiri dari 3 alat, yang mana semuanya itu menyempitkan pita spektrum cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya. Yang ketiga ada wadah sampel. Yang keempat ada detektor yang untuk mendeteksi energi cahaya dan mengubah menjadi signal listrik. Yang kelima ada amplifier yang memperkuat sinyal listrik menjadi bentuk yang dapat dibaca. Sistem yang membantu yang terakhir ada sistem yang membantu seorang analisis dapat membaca hasil analisis, atau disebut dengan detektor. Berikutnya ada materi tentang kromatografi. Kromatografi ini merupakan salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Pemisahan satu campuran pada kromatografi dilakukan dengan cara mendistribusikan zat pada campuran tersebut dalam 2 fase, yaitu fase stasioner dan fase gerak. Berikutlah teori analisis kromatografi kertas, yang bisa saya tampilkan dengan gambar di atas. Berikutlah komponen-komponen yang ada di dalam kromatografi kertas. Apabila kurang jelas bisa di-pause atau kecepatan bisa di-pause. Berikutnya saya akan menampilkan gambar yang ini. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa ada 3 jenis sampel yang digunakan. Zat 1 dan 2 merupakan senyawa standar, dan zat 3 merupakan sampel yang akan dipisahkan. Dari hasil pemisahan dapat diketahui bahwa nilai F atau jarak tempuh larutan fase gerak
sama dengan 7,5 cm. Sementara nilai D atau jarak tempuh komponen untuk sampel 1 sama dengan 2,7 cm. Sehingga RF atau faktor retensi zat standar 1 dapat dihitung sebagai berikut. RF sama dengan D per F. Jadi RF sama dengan 27 per 3,5. 2,7 per 3,5 sama dengan 0,36. Dengan menggunakan cara yang sama, dapat diketahui nilai RF standar 2 dan RF komponen A dan B merupakan hasil pemisahan sampel zat 3. Dari kesamaan nilai RF-nya, maka dapat disimpulkan bahwa komponen A merupakan senyawa standar 1, sementara komponen B merupakan senyawa standar 2. Terima kasih.